Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Garut, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Pada pagi hari ini, ngopi bareng Abah John di Studio Alam, Camping Ground, dan Resto Delewi, Kampung Panabuan, Sukajaya, Tarogong Kidul, Garut, menyajikan beberapa berita aktual. Di antaranya Bupati Garut sesakan SOPD berkondisi di bawah ekspektasi. Kemudian kami susulkan dengan informasi lainnya untuk Anda yang mudah-mudahan bermanfaat. Renungan tentang kunci surga dan neraka saat wukuf. Terkait sekarang Alhamdulillah jamaah haji dari asal Kabupaten Garut sudah kembali ke tanah air, ke kampung halamannya masing-masing. Kloter 14 Alhamdulillah tiba di Garut. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sempurna, sehat walafiat, kloter-kloter lainnya juga menyusul. Kemudian capaian kinerja penyerapan dana APBD Garut 41,46%, yang semestinya hingga kemarin idealnya di atas 50%. Para pirsawan sekalian, terjangan longsor Cibalong dan Pendey yang menimbun warga, seorang diantaranya masih dalam pencarian hingga kemarin, dan mudah-mudahan hari ini sudah diketemukan. Hingga kemarin atas nama Yayah 50 tahun belum diketemukan. Yang diketemukan adalah sandal serta piring-piring yang dicuci. Baik, berikut informasi selengkapnya. Silakan Anda simak di Ngopi Bareng Abah John, membangun peradaban berkemajuan, dan tentunya ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon izin saya ngopi dulu. Alhamdulillah, ngopi pagi. Tentunya diawali dengan mengonsumsi air putih yang hangat. Kemudian setelah itu kita boleh ngopi, supaya kita sehat bugar. Bupati Garut Rudi Gunawan sangat menyesalkan satuan organisasi pemerintahan daerah SOPD di lingkungannya yang berkondisi di bawah ekspektasi. Ada 7 SOPD berkondisi di atas ekspektasi, namun juga yang sangat disesalkan terdapat 14 SOPD berkondisi di bawah ekspektasi, tandasnya kepada Garut News di ruang kerjanya seusai memimpin apel gabungan hari Senin kemarin. Yang di bawah ekspektasi dipastikan ada sanksinya sesuai regulasi yang normatif, tandasnya pula. Karena itu diserukan setiap seluruh pimpinan SOPD lebih intens menyelenggarakan kontrol maupun pembinaan, pengawasan ke bawah guna meningkatkan penguatan kualitas capaian kinerjanya masing-masing. Dalam pada itu, ekspektasi yakni pengharapan, suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan menjadi kenyataan di masa mendatang. Itulah yang dimaksud dengan ekspektasi. Kata ekspektasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu expectation, dengan kata dasar expect yang punya arti menyangka atau mengharapkan. Baik rekan-rekan dan pirsawan semua, di agenda helatan pagi hari ini ya, ngopi bareng Abah John, kami sajikan informasi lainnya yang juga kami harapkan bisa memberi banyak manfaat kepada kita sekalian. Berikut informasi selanjutnya ya, rekan-rekan pirsawan sekalian. Kloter 14 Alhamdulillah tiba di Garut. Nah, ini menambah informasi, barangkali ada yang belum menyimaknya. Penjemput agar tertib serta menjaga barang bawaan. Itu pesan dari Kemenag Kabupaten setempat. Terdapat 378 jemaah haji asal Kabupaten Garut tergabung kelompok terbang Kloter 14 Provinsi Jawa Barat tiba di Gedung Pendopo Kecamatan Garut Kota hari Ahad sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat.
hari Ahad tanggal 9 Juli 2023. Nah, ini mudah-mudahan kloter-kloter berikutnya bisa menyusul kedatangan di kampung halaman di tanah air, dan mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Nah, kami juga di sini masih menginformasikan berita-berita seputar kehadiran jemaah haji. Rekan-rekan sekalian dari Pirsawan yang kami muliakan, kami harapkan Anda bisa menyimak terus Ngopi Bareng Abah John. Baik, kami lihat di laptop, ini ada sedikit error. Terharang iklan yang biasa nyelonong tiba-tiba tanpa diundang ini. Memang merepotkan ini. Di media sosial ini selalu ada iklan yang nyelonong tanpa diundang, ya. Sehingga menghalangi narasi yang mau kami sampaikan. Ya, itulah sebuah fenomena era digitalisasi, ya. Banyak manfaatnya sekaligus juga banyak hambatan, banyak kendala, ya. Dan ternyata iklan ini juga cukup merepotkan, yang khususnya iklan-iklan yang nggak diundang nih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten setempat Cece Hidayat katakan, dari 8 kloter jemaah haji asal daerahnya hingga kini baru 2 kloter pulang dan tiba di Garut. Ini hingga hari Ahad kemarin, ya. Dikemukakan dari data informasi berhasil dihimpun ada 3 jemaah haji asal Garut meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji. Mereka Mimih Amirah Idi dari kloter 70, Elin Elan Embes dari kloter 46, dan Engkos Kosasih Engking dari kloter 46, ketiganya dimakamkan di Arab Saudi. Jadi jemaah haji yang meninggal dunia dikebumikan di sana, dan tanggung jawab pemerintah Arab yang sakit dirawat di rumah sakit. Mohon maaf, ada telepon dulu. Assalamualaikum. Mohon lihat di YouTube, Ngopi Bareng Abah John sudah ada di YouTube, ya. Ya, ditunggu agenda berikutnya begitu. Mangga. Unikan helamun. Assalamualaikum. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama juga menyerukan hendaknya masyarakat, ya, yang menjemput para jemaah haji agar senantiasa tertib serta menjaga barang bawaan supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan imbuhnya. Itu fenomena yang kita syukuri, tibanya kloter 14, dan yang meninggal dunia mudah-mudahan diterima iman Islamnya, kemudian diampuni segala kehilapan dan kekeliruannya, dibukakan pintu surganya, juga diberi kenikmatan di alam barzahnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah para pirsawan sekalian, kita beranjak pada informasi berikutnya. Capaian kinerja penyerapan dana APBD Garut 41,46%. Capaian kinerja penyerapan dana APBD Garut 2023 hingga Senin kemarin, tanggal 10 Juli 2023, yang idealnya bisa mencapai di atas 50%, kenyataannya 41,46% atau bernilai 1,9 triliun rupiah lebih dari total nilai APBD 2023, lebih dari 4,6 triliun rupiah. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten setempat Saiful Hidayat katakan, kondisi capaian penyerapan tersebut lantaran hingga kini masih berjalan proses pengadaan. Selain itu, terdapatnya perubahan mekanisme mengenai penyaluran anggaran dana alokasi umum DAU
yang ditentukan peruntukannya dan yang tidak ditentukan peruntukannya, sehingga sejak Januari 2023 dilakukan penyesuaian, katanya. Termasuk penyesuaian penyerapan DAU menjadi 3 tahap, masing-masing 30%, 45%, dan 25%, katanya kepada Garut News di ruang kerjanya kemarin. Dia berharap bisa berlangsung percepatan dalam proses pengadaan Imbuh Syaiful Hidayat. Dari tim liputan Garut News, kemudian kami juga dari tim liputan garutjuara.com. Kemarin kita berbincang-bincang dengan Pak Syaiful Hidayat. Yang saya pertanyakan, mudah-mudahan dalam penyerapan atau kinerja penyerapan APBD tahun ini tidak ada dana yang tersisa. Dana tersisa kalau itu alasannya karena efisiensi, karena itu alasannya pengadaan barang bisa dilakukan dengan efisiensi, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak terpakai, ini yang saya sesalkan. Dan masyarakat Garut juga sesalkan besarnya dana anggaran APBD yang tidak termanfaatkan. Karena tahun depan belum tentu proyek yang sama bisa dinikmati lagi. Baiklah, kita selanjutnya beranjak pada informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah di Tanah Suci, ibadah haji. Nah, ini ada sebuah artikel yang kami sampaikan dengan harapan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian, tapi mohon maaf, ini bukan menggurui, hanya sekedar untuk berbagi informasi. Sebuah renungan tentang kunci surga dan neraka saat wukuf. Nah, tulisan ini pirsawan sekalian dikutip di garutnews.com. Juga kami sadur dari tulisan Puji Eka Permana dari Mekah, Arab Saudi. Yang dilansir oleh republika.co.id. Setiap tahun ada sekitar 2 juta jemaah haji. Maka setiap tahun ada 2 juta muslim yang senantiasa menjaga lisannya. Kita berusaha menjaga lisannya. Saya berusaha menjaga lisan. Tapi jika ada kekeliruan atau keceletot omong dalam bahasa Inggrisnya, kami juga mohon maaf dan mohon maklum. Demikian tulisan Puji Eka Permana dari Makkah, Arab Saudi. Saya mohon izin minum dulu kopi. Ngopi bareng bersama Abah John. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil. Teringat saat mengenakan kain ihram ketika wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah 1444 Hijriah. Beberapa hari lalu, saya selalu berusaha sadar dan mengingat apa saja larangan saat mengenakan ihram dan wukuf. Ada cukup banyak larangan saat berihram, di antaranya tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, dan mencabut rambut atau bulu di badan, dan tidak boleh membunuh hewan dengan cara apapun, termasuk tidak boleh membunuh semut, lalat, dan nyamuk. Jika ada, tidak boleh juga mencabut rumput, memetik daun, dan memotong dahan pohon. Saya pun selalu berusaha hati-hati, karena khawatir ada semut terinjak atau tertimpa saat duduk. Saat berjalan di atas tanah pun berhati-hati, khawatir ada rumput tercabut tanpa sengaja. Jika hal itu tersebut dilanggar, jamaah haji harus membayar dam. Saat berihram juga tidak boleh mencaci, mengucapkan kata-kata kotor serta bertengkar. Tidak boleh melakukan kejahatan dan maksiat. Larangan ihram yang satu ini mengingatkan saya terhadap sabda Nabi Muhammad SAW tentang kunci surga. Abi Wail dari Mu'adz bin Jabal berkata, aku bersama Nabi Muhammad SAW dalam satu perjalanan. Suatu hari, aku dekat dengan beliau lalu aku bertanya, wahai Rasulullah,
Beritahukan padaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh kamu bertanya tentang sesuatu yang besar, padahal sebenarnya ia mudah dilakukan bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Tunaikan salat, zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Maukah kamu aku kabarkan sesuatu yang menjadi kunci itu semua? Kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, ya Nabi Allah. Lalu Rasulullah SAW memegang lisannya dan bersabda, tahanlah lidahmu ini. Mu'adz bin Jabal bertanya lagi, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa sebab perkataan yang kita ucapkan? Nabi Muhammad SAW menjawab, celakalah kamu, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka atau hidung mereka, melainkan karena hasil ucapan lisan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, kita lanjutkan para pirsawan sekalian. Ya, ini sebuah renungan. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, pirsawan saya, yang insya Allah tahun depan berangkat menunaikan ibadah haji, bisa memberikan bekal atau manfaat. Saya menyajikan ini dengan harapan bisa bermanfaat dan juga bukan berarti menggurui. Hadis tersebut menjelaskan bahwa amalan yang dapat memasukkan ke surga adalah beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan apapun, melaksanakan sholat, zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kunci dari itu semua adalah menjaga lisan atau ucapan. Kita juga sering mendengar, mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati dengan itu. Ketika berihram dan wukuf di Padang Arafah, jamaah haji harus benar-benar menjaga lisannya agar tidak mengeluarkan perkataan yang negatif dan tidak bermanfaat. Bertuturlah yang bermanfaat. Pikir saya, seandainya setiap jamaah haji tetap menjaga lisannya setelah melaksanakan ibadah haji, akan menjadi seperti apa dunia ini. Setiap tahun ada sekitar 2 juta jemaah haji. Setiap tahun ada 2 juta muslim yang senantiasa menjaga lisannya. Amin ya rabbal alamin. Pirsawan sekalian, lisan atau perkataan juga dapat memengaruhi rasa sakit seseorang secara fisik. Maka lisan atau perkataan yang baik-baik bisa membahagiakan dan menyembuhkan. Sebaliknya, lisan atau perkataan juga bisa membuat sedih, terluka, merasa tertekan dan merusak mental, membuat stres dan depresi. Betapa banyak orang terluka mentalnya karena lisan teman-temannya. Sesama saudara bertengkar karena tidak bisa menjaga lisan. Anak durhaka kepada orang tua karena lisannya. Dan tidak sedikit perceraian terjadi karena suami istri tidak bisa saling menjaga lisannya. Kita lanjutkan ya, mohon maaf ini tidak menggurui Anda, tapi mudah-mudahan bisa kita renungkan bersama. Betapa banyak orang yang tertekan dan depresi karena lisan atasannya. Karena lisan atasannya banyak bawahan, banyak staf di perkantoran, di perusahaan swasta yang terluka hatinya. Terlebih lisan seorang penguasa. Nah ini, terlebih lisan seorang penguasa, pemimpin dan tokoh agama. Jika dipikirkan konflik dan peperangan juga bisa dipicu oleh lisan, ya. Mungkin semua sudah tahu, mungkin Anda para pirsawan sekalian sudah tahu. Ini kisah yang menarik. Suatu ketika Napoleon Bonaparte yang berkuasa pada masanya sedang flu berat, ya. Dia sedang tidak enak body. Ya. Dia mengumpat Massakre Tauk, yang artinya batuk sialan. Nah, ini kata Napoleon. Gara-gara ucapan Napoleon Bonaparte diiringi suara batuk,
Sang perwira mengira mendengar perintah Massacres tous, yang artinya bunuh semua. Akibat kesalahpahaman sepele tersebut, ribuan tawanan dibantai oleh bawahan Napoleon Bonaparte. Itulah gara-gara lisan yang tidak terjaga. Gara-gara ucapan Napoleon Bonaparte diiringi suara batuk, sang perwira mengira mendengar perintah Massacres tous, yang artinya bunuh semua. Kita lanjutkan ya pirsawan sekalian, tapi saya mohon izin, saya mengonsumsi kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngopi bareng Abah John. Ya, saya duduk dengan enak, tapi bukan duduk seenaknya. Dengan lisan atau perkataan juga seorang bisa memutarbalikkan fakta, membuat fitnah, membuat kebohongan, dan menyampaikan ayat-ayat serta sabda-sabda palsu. Maha benar Allah dan Rasul-Nya yang mulia. Saya pikir dan renungkan di Padang Arafah sangat benar jika Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang bisa masuk surga atau neraka karena lisannya. Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, bisa jadi seseorang mengatakan satu kalimat yang dimurkai Allah, suatu kalimat yang menurutnya tidak apa-apa, akan tetapi dengan sebab kalimat itu dia jatuh ke neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Auzubillahi min dzalik. Isa bin Taihah dari Abu Hurairah, ia mendengar sabda Rasulullah SAW, sungguh jika seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikir terlebih dahulu, ia pun akan terlempar ke neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, itulah barangkali para pirsawan sekalian, ya, hati-hati dengan lisan, ya. Hati-hati dengan lisan. Oleh karena itu saya juga mohon maaf, mohon maklum jika dalam lisan saya ada yang keliru. Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Dia tidak menyakiti tetangganya dan memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Al-Quran dalam surat Al-Hujarat ayat 12 menggambarkan orang yang suka membicarakan keburukan orang lain atau menggunjing atau gibah, seperti orang yang sedang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Auzubillahi min dzalik. Pada ayat sebelumnya, surah Al-Hujarat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman merendahkan orang lain, melarang mencela dan mengolok-olok orang lain. Dua ayat tersebut menjelaskan pentingnya seseorang menjaga lisannya. Renungan saya yang dangkal menyimpulkan, lisan atau perkataan bisa membuka pintu surga jika dijaga dengan baik. Sebaliknya, lisan juga bisa membuka pintu neraka jika tidak dijaga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada padanya perbuatan zalim kepada saudaranya menyangkut kehormatan atau apapun, hendaklah ia segera meminta kehalalan atas perbuatan zalim yang dia lakukan hari itu juga, sebelum tidak ada dinar dan tidak ada dirham, yaitu pada hari kiamat, di mana harta benda tidak ada gunanya. Jika ada baginya amal soleh, maka diambillah pahalanya sesuai dengan kadar kejalimannya. Jika sudah tidak ada amal-amal kebaikan, diambillah dari dosa-dosanya orang-orang yang zalim, lalu dosa itu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kemudian kita lanjutkan, saya pikir kedaliman juga bisa berupa kedaliman verbal. Ketika seorang memukul orang lain, mungkin dampaknya hanya memar di tubuh. Tetapi ketika seseorang berbuat zalim secara verbal, lewat perkataan yang kasar atau menyakitkan, dampaknya bisa melukai perasaan, pikiran dan mental seseorang.
Mental yang terluka bisa jauh lebih parah daripada tubuh yang sekedar memar. Berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Jika berbuat salah kepada sesama manusia, belum tentu ada kesempatan untuk kita memohon maaf. Demikian pirsawan sekalian, sebuah renungan yang kami sajikan, ya, renungan yang cukup menarik. Tadi ada contohnya seorang Napoleon Bonaparte, ya, renungan tentang kunci surga dan neraka saat berwukuf. Bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, rekan-rekan kita yang baru saja menunaikan ibadah haji, kita doakan bersama semoga menjadi haji yang mabrur, ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang insya Allah tahun depan akan berangkat beribadah haji, mudah-mudahan diberi kemudahan, juga mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, juga bisa kembali ke tanah air dengan keberkahan. Saya ngopi bareng Abah John, enak disimak dan perlu. Kita bangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Bersama Garut Juara, Garut News, Camping Ground dan Resto Delewi, juga pesantren Tahfidz Jadul Ulia, serta Dapur Mang Oprek. Dengan produk unggulan antara lain sambal dan seblak, bukan seblok. Baik para pirsawan sekalian, ini Studio Alam ini bertitik lokasi di Kampung Panauan, Sukajaya, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Ada pula di atas sana Sekolah Alam SD Jadul Ulia. Nah, saya rehat dulu ya, dan selamat menikmati kopi di rumah masing-masing yang tentu harus diawali dengan mengonsumsi minum air putih hangat. Bismillah. Oke, saya rehat dulu. Sekali lagi mohon maaf jika ada lisan saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes bro.